Diduga lambatnya kesigapan dinas terkait SDN Pasir Sedang 2 yang masuk dalam zona pengerjaan jalan tol. Global Expos TV Pandeglang, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024, gedung sekolah memiliki fungsi sebagai tempat berinteraksinya antara siswa dan guru. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, gedung sekolah pada sekarang ini sudah terkepung dan dikelilingi setopel batu, untuk jalan tol Serang Panimbang sesi 3, tetapi parahnya diduga pihak dinas terkait kurang sigap terkait SDN Pasir Sedang 2, Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang masuk dalam area zona pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Pasalnya, banyak keluhan dari wali murid dan para guru terkait hal tersebut, dan saat beberapa awak media datang langsung ke lokasi sekolah tersebut, nampak terlihat jelas pengerjaan jalan tol Serang Panimbang tepat di samping gedung sekolah. Lebih naasnya lagi, gedung sekolah tersebut sudah dikelilingi dengan adanya stopel atau tempat penyetokan material, dan nampak jelas gedung sekolah terlihat banyak keretakan karena getaran alat berat. Selain suara mesin yang bising, juga polusi udara yang berdebu teramat sangat membahayakan bagi para murid dan pengajar. Komite SDN Pasir Sedang 2, Wadil Romli saat di lokasi mengatakan, "Saya sangat prihatin dan mengkhawatirkan melihat situasi dan kondisi sekolah yang sangat parah akibat dampak dari pengerjaan jalan tol ini. Ini adalah gedung milik pemerintah dan pembangunan proyek tol juga adalah program pemerintah, tapi sekolah ini pun wajib diutamakan demi keselamatan para murid dan para pengajar," tuturnya. Lanjut, komite mengatakan, "Kami berharap segera mungkin pihak dinas alokasikan sekolah ini ke tempat layak, jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan apalagi sampai ada korban, karena proyek pengerjaan jalan tol ini sudah berlangsung bertahun-tahun, semestinya pihak dinas terkait sudah memperhitungkan terlebih dahulu dan jangan ada alasan lagi," pungkasnya. Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, saat dikonfirmasi oleh awak media via pesan WhatsApp pada tanggal 20 Juli tahun 2024 mengatakan, "Progres SDN terdampak jalan tol sekarang sudah proses PPK jalan tol dan BPN, berkas-berkas yang kita kumpulkan dari BID, SD untuk syarat-syarat pengadaan lahannya sudah disampaikan ke Bapeda dan PPK jalan tol, sekarang tinggal menunggu aksi dari PPK jalan tol untuk pengadaan tanah pengganti, dan pembangunannya, dan prosesnya sedang kami laksanakan," tutup Kadis dalam pesan WhatsApp. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Dari Desa Pasir Sedang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Tarman Gojin mengabarkan. Bapak seperti ini sedang belajar, dengan adanya proyek, sudah terkepung seperti ini. Tidak khawatir Bapak kira-kira? Coba mohon komentarnya Pak. Baik, terima kasih dengan adanya media. Saya juga sangat terima kasih kalau memang saya harus angkat bicara dan unek-unek perasaan dan hati dari yang sangat mendalam dan siap Pak. Begini, untuk pembangunan memang dari awal tahun 2017 ya di sini menyangkut masyarakat dan ini pihak sekolah juga ya yang terkait. Memang saya sangat prihatin dan mengkhawatirkan dengan adanya perusahaan ya yang sekarang lagi berjalan dari awal sampai sekarang ya memang berjalan, dan situasi dan kondisi sekolah kita juga sangat mengkhawatirkan sebetulnya karena anak didik kita merasa terganggu adanya debu, bising, getaran, dan bangunan pun sudah sangat mengkhawatirkan lah. Kalau saya lihat ini sudah pada retak-retak Pak ya, sangat berbahaya sekali. Mohon maaf ya. Ini Bapak khawatir, bagaimana ini nanti kalau terjadi ada korban murid Bapak ini? Ya memang kita juga sampai saat sekarang menunggu keputusan dari pihak pemerintah yang terkait. Bagaimana sih menyikapi atas dasar untuk demi pendidikan dan sosial ini, karena kan bersangkutan dengan bangunan pemerintah juga kan. Dan saya selaku komite wakil daripada masyarakat yang memang berharap harus secepatnya segera direlokasi dan dibangun, ditempatkan di mana yang sudah ada misalkan apa ditentukan. Memang sampai saat sekarang belum ada titik jelas dan titik temu untuk relokasi SD kita Pak. Jadi kami juga sangat mengharapkan kepedulian yang terkait, maksudnya dinas yang terkait untuk demi kepentingan pendidikan anak bangsa kita untuk penerus kita. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Baik gitu. Pak Komite, saya mau tanya satu lagi. Ini sudah terkepung sekolahan dengan adanya material pembangunan tol Serang Panimbang ya. Lihat kita beko sudah seperti ini ya. Iya Pak, betul. Ini ada stopel di sini. Apakah Bapak tidak
melarang atau gimana dengan adanya sekolah ini, Pak? Coba. Yang jelas begini Pak, karena saya selaku komite memang sejelasnya memang tidak tahu adanya stopel di sini. Jadi kita juga tidak tidak percis tahu kalau ada stopel tiba-tiba ada di pinggir sekolah. Nggak tahu, mungkin udah bicara pihak yang terkait aja. Karena saya sebagai komite yang terbatas Pak, karena memang betul saya tidak tahu adanya pembangunan seperti stopel yang di pinggir sekolah udah terkepung kayak begini. Jadi udahlah, intinya mas saya tidak tahu menahu masalah stopel karena urusan perusahaan dan yang terkait. Itu aja intinya mas. Harapan Bapak terhadap pemerintah dinas pendidikan bagaimana? Coba. Harapan saya mah cuma satu kata Pak, ingin secepatnya pembangunan sekolah SD Pasir Sedang 2 ini segera relokasi dan disediakan tempat dan harus segera dibangunkan. Jangan misalkan bicara kita harus pindah aja dulu karena misalkan ada kata bahasa gini, pindah aja dulu ke tempat lain untuk pengamanan. Ya memang kita pindah gampang, walaupun sekarang dan besok juga pindah gampang. Tapi bagaimana realisasi pemerintah yang terkait untuk menyediakan tempat SD tersebut Pak? Jadi kami juga mengharapkan harus secepatnya dan segera, karena ini kalau dibiarkan semakin runtuh nanti SD dan mending nggak ada kecelakaan korban Pak. Kalau ada yang korban siapa nanti yang bertanggung jawab kan gitu. Jadi ini saya khawatir, makanya saya turun ke lapangan melihat keadaan fisik sekolahan udah pada retak, sedangkan anak-anak ini sangat luar biasa semangat belajar ya. Saya khawatir takutnya ada angin kencang tiba-tiba, kita kan manusia tidak terduga.